Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di bulan Ramadan ini saya akan membawa teman-teman semua untuk masuk ke dalam sebuah kisah sejarah yang tidak hanya epik, tapi juga penuh dengan makna. Ini bukan hanya sekedar kisah biasa, tapi kisah ini adalah sebuah perjalanan sejarah yang akan membawa kita ke era awal Islam. Selama bulan Ramadan ini, saya akan mengulas alur cerita lengkap dari series Umar. Sebuah kisah luar biasa tentang Umar bin Khattab, salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam dari masa jahiliyahnya, perjalanannya masuk Islam hingga kepemimpinannya sebagai khalifah yang membawa keadilan dan kebangkitan Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang benar-benar mempunyai peranan penting dan menonjol dalam perkembangan Islam. Seseorang yang mempunyai ketegasan sikap, kebijaksanaan berpikir politik pemerintahan, dan hubungan luar yang patut menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bahkan, di bawah kekhalifahannya, Islam berkembang ke Persia, Asia Barat, Mesir, dan Afrika Utara. Dia adalah khalifah pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin sekaligus penerus estafet dakwah Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setiap 2 hari sekali, insya Allah saya akan upload per episodenya, membahas lengkap tentang perjalanan penuh perjuangan, perang besar, dan keputusan-keputusan yang mengubah wajah dunia Islam. Kita bersama-sama akan melihat bagaimana Umar bin Khattab berkembang dari seorang yang menentang Islam menjadi salah satu pemimpin paling disegani dalam sejarah. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih dalam tentang sejarah Islam atau sekedar penasaran bagaimana Islam berkembang di era para sahabat, pastikan kalian tidak ketinggalan satu pun videonya. Saya Genu dari Jam Film siap membawa kalian ke perjalanan sejarah Islam yang luar biasa ini. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika sudah, mari kita mulai. Kisah ini berlatar belakang pada gambaran perjalanan sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari masa mudanya yang berumur 18 tahun pada pra-kenabian hingga beliau wafat dengan nilai-nilai moral dan hukum dalam kehidupan sosial beragama serta bernegara. Tidak hanya itu, kita juga akan disuguhkan kepribadian dalam bersosialisasi menghadapi hiruk-pikuk kondisi dan situasi baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengambil pesan-pesan penting yang bernilai dengan apa yang dilakukan oleh sang Amirul Mukminin atau terlebih lagi sebagai seorang pemimpin. Pada scene awal, tepatnya pada tahun ke-23 Hijriah di Mekah, kita diperlihatkan para peziarah yang berkumpul untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah-tengah mereka, terlihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang sedang tawaf memunajatkan hatinya kepada Allah dengan meminta kenikmatan yang sederhana yang tidak membuatnya lupa akan tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah, mengingat umurnya yang sudah semakin bertambah dan menua. فإنما قل وكفى خير من السن وضع فاقبضني غير. Setelah itu, Amirul Mukminin menyerukan pada mereka apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai penguasa, di mana awal dari pondasi itu adalah membawa kewajiban kepada Allah, baik perintah maupun larangannya, dan itulah bentuk jihad dalam jalannya. Beliau juga berkata, tidak akan memilih seorang gubernur dan pejabat pada wilayah mereka yang menindas dan menggerogoti harta mereka, melainkan untuk membimbing dalam agama dan mengajarkan sunnah Rasulullah. Dengan bersumpah atas nama Allah, sang Amirul Mukminin akan menegakkan keadilan terhadap mereka, karena baginya lebih baik mengganti gubernur setiap hari daripada membiarkan orang zolim sebagai pejabat dalam 1 jam saja. Karena mengganti gubernur itu lebih mudah daripada merubah rakyat. Inilah yang seharusnya dicontoh bagi para pemimpin di negeri kita, teman-teman. Selepas menunaikan ibadah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan rombongannya
melakukan eksplorasi di Mekah, dan perjalanannya itu pun terhenti pada pandangan seorang pengembala unta di suatu lembah. Dan di sanalah Amirul Mukminin teringat akan masa mudanya, di mana beliau mengembala unta-unta ayahnya. أمسيت Scene pun berpindah ke masa 6 tahun sebelum diutusnya sang nabi. Pada masa tersebut, terlihat Umar yang berada di suatu lembah sedang merawat unta ayahnya. Beberapa saat kemudian, Umar kedatangan rombongan Bani Khuza'ah yang meminta air untuk binatang mereka. Dengan sedikit bermain kata bijak, Umar pun mengizinkannya selepas pemindahan unta ayahnya tersebut. Hingga akhirnya, salah satu rombongan itu memuji Umar karena kebaikannya sebagai seorang pemuda suku Quraisy Bani Adi. Umar adalah pemuda yang sangat baik dan juga cerdas. Hal itu terbukti ketika dia yang seharusnya menjaga unta ayahnya malah meninggalkannya demi memberikan kayu bakar pada bibinya. Setelah itu, Umar yang mestinya kembali ke lembah untuk menjaga unta justru pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak. Dan sontak saja ayahnya yang bernama Khotob bin Nufail dengan marah mempertanyakan unta yang ditinggalkannya itu. Umar menanggapi bahwa mereka semua akan baik-baik saja. Ya, walaupun ayahnya khawatir untanya akan dicuri karena itu adalah satu-satunya aset kekayaan dan perdagangannya. Ketika ayahnya menyebut kata perdagangan, Umar pun tertarik untuk berdagang sekaligus meminta izin dan juga modal pada ayahnya. Tetapi ayahnya tidak mendukung niat Umar tersebut. Hingga akhirnya saudara Umar yang mengetahui perseteruan itu mencoba untuk membujuk ayahnya untuk mengambil beban saudaranya tersebut dan membiarkan Umar beristirahat sebagai gantinya. Tapi apa daya, ayahnya lebih percaya pada Umar karena memang dia lebih cakap dan kuat dalam menjaga unta-unta sekaligus mengambil kayu bakar pada bibinya. ومن يوفي لا يثم. Di malam harinya, Umar yang sedang menjaga unta ayahnya kedatangan saudaranya yang membawakan makanan untuknya. Di sela waktu mereka, Umar menunjukkan tentang filosofi kepemimpinan melalui kehidupan pada unta, di mana hal tersebut membuat saudaranya itu kagum dan tersentuh pada apa yang diucapkan oleh Umar yang masih muda itu. Beberapa saat kemudian, saudaranya itu memberikan sekantong uang kepada Umar untuk menggapai keinginannya, yaitu berdagang. Lantas dia juga menyarankan Umar untuk pergi ke Syria bersama dengan kafilah Quraisy. Dua tahun kemudian sebelum diutusnya Nabi, Umar akhirnya tiba di Damaskus, Syria. Sesuai ucapan saudaranya, memang Syria adalah salah satu tempat transaksional yang sangat sibuk dengan banyaknya para pedagang dan juga pembisnis. Di sana, Umar bertemu dengan temannya yang berjuluk pemimpin Ghassan. Dengan membawa 3 kolega bisnisnya dari Bizantium Romawi. Dengan segala hal yang bergelimang kenikmatan besar di negara itu, Ghassan mencoba menyanjung dan menggoda Umar guna mendapatkan keuntungan dalam berbisnis dengannya. Apalagi jika bisa berbagi agama dengan orang-orang Bizantium tersebut, maka akan mendapatkan kesempatan besar untuk lebih dekat dengan Kaisar Romawi. Namun, Umar tidak terpengaruh dengan hal itu, karena baginya adalah ini hanyalah berbisnis. Setelah itu, Umar menyebutkan barang dagangan dan barang kebutuhan temannya tersebut. Mendengar itu, Ghassan pun mengajak Umar untuk kong kali kong agar bisa mendapatkan keuntungan secara curang. Sontak, Umar tidak menyetujui hal tersebut dan justru malah berbalik menasehatinya, mengatakan bahwa ketidakadilan akan melahirkan kejahatan. Oleh karena itu, moralitas, integritas, dan kejujuran adalah bagian dalam agama yang membatasi manusia. Mendengar jawaban dari Umar, temannya itu, dengan sedikit angkuhnya, Ghassan berkata bahwa Umar akan menyesal dan iri padanya jika dia tidak mendengarkan ucapannya. 1 tahun kemudian, sebelum Nabi diutus, para penduduk Mekah sibuk dengan segala rutinitasnya, terutama di pasar Ukas. Terlihat seseorang yang bernama Sahwan memarahi pelayan ayahnya yang menjual terlalu mahal pada garis cantik di tokonya.
Hingga akhirnya dia pun mempersilahkan gadis tersebut untuk membeli dengan harga yang disenanginya. Di tempat lain, kita juga diperlihatkan perseteruan antara penjual dari agama Yahudi dan pembeli dari Quraisyah yang mengklaim merasa sama-sama dicurangi. Hingga peristiwa itu diketahui oleh pemimpin Bani Amir yaitu Abu Yazid. Orang Yahudi mengatakan bahwa sudah ada perjanjian atas tambahan bayaran pada pembayaran kurma dan juga jelainya jika itu terlambat, atau bahasanya sekarang itu jatuh tempo. Namun sang pembeli mengatakan bahwa hal itu bohong. Justru dia mengatakan bahwa si penjual itu telah bermain politik konyol sebagai penjual karena menempatkan kurma dan juga jelai terbaik di atas, sedangkan yang dibawa rusak dan busuk. Mendengar hal itu, Abu Yazid pun kemudian menyuruh Abdullah anaknya untuk membantu sang pembeli melunasi pembayarannya dan memberi pesan kepada mereka berdua bahwa yang berbohong akan celaka. Dan secara kebetulan juga, Umar dan juga Ghassan mendengarkan sisa ucapan perseteruan antara orang Yahudi dan Quraisyah tersebut. Beberapa saat kemudian, Umar yang bersama dengan Ghassan diberitahu bahwa ada seorang pegulat yang hebat. Segeralah dia mendatangi tempat pergulatan itu dan langsung memasuki arena. Dalam pertandingan itu, seperti apa yang kita tahu selama ini, Umar bin Khattab terkenal dengan kekuatannya, sehingga dia dapat mengalahkannya dengan mudah dan menjadi kebanggaan suku Quraisy. Kemudian, scene selanjutnya kita akan diperlihatkan sejarah kenabian yang luar biasa yang sangat berpengaruh pada manusia beserta zamannya, di mana Ali bin Abu Thalib yang pada waktu itu masih kecil mendatangi sepupu tertua Khadijah dari jalur ayah sekaligus ahli kitab yaitu Waraqah bin Naufal untuk melihat kejadian yang dialami oleh suami Khadijah tercinta yaitu Rasulullah SAW. Beberapa saat kemudian, Waraqah mengetahui peristiwa yang menimpa Nabi Muhammad yang pernah terjadi juga pada Nabi Musa. Sehingga dia berkata bahwa jika dirinya masih hidup ketika sang Nabi diusir oleh kaumnya, maka dia akan membela mati-matian dan mendukung ajaran yang beliau bawa. Kemudian, Waraqah berpesan kepada Ali kecil untuk selalu dekat dengan sepupunya yaitu Nabi Muhammad, karena pesannya adalah sebuah kebenaran yang datang dari Tuhan langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita, Nabi Muhammad telah menyebarkan agama yang dibawanya kepada para kerabatnya secara sembunyi, termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu terbukti ketika Abu Bakar yang tidak datang ke Darun Nadwa, yaitu tempat rapat para petinggi Quraisy, saat dapat ajakan dari paman Umar yaitu Amr bin Hisham. Abu Bakar juga bertemu dengan Utsman bin Affan yang menanyakan perihal ketidakhadirannya di Darun Nadwa. Dengan keresahan dan syarat akan rahasia, Abu Bakar pun kemudian memberitahu Utsman bahwa seseorang yang paling jujur yaitu Nabi Muhammad telah membawa risalah yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab sebelumnya, di mana hal itu akan memberikan jalan yang benar di kehidupan dunia dan akhirat. Sementara itu, di tempat lain, Abu Thalib bertanya kepada Ali kecil tentang apa yang dia lakukan di pegunungan saat bersama dengan Nabi Muhammad, terutama dengan sebuah gerakan sujud dan berdiri yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ali kecil pun menjawab bahwa itu adalah gerakan sholat, di mana Tuhan memerintahkannya melalui nabinya yaitu Rasulullah SAW, di mana beliau telah menerima wahyu berupa Al-Quran dan segala risalahnya yang berupa agama Islam. Setelah itu, Abu Thalib pun merasakan kebenaran tentang ucapan Ali kecil. Kemudian, dia memintanya untuk tetap bersamanya dan tidak memberitahukan pada seorang pun kecuali Allah berkehendak. Di sisi lain, seorang pemuda yang bernama Ammar juga telah mengikuti Rasulullah, dan itu terlihat ketika ayahnya selalu bertanya tentang kepergian Ammar yang tanpa penjelasan. Untungnya, hal itu teralihkan saat ibunya hendak pergi ke rumah Abu Hakam, mantan majikannya. Singkat cerita, dakwah Nabi pun terdengar oleh para petinggi Quraisy, walaupun belum sepenuhnya mengerti tujuannya. Sehingga mereka pun melakukan perbincangan di rumah Amr bin Hisham,
Dan secara kebetulan, Umar dan beberapa yang lainnya pun hadir di sana. Umar menduga bahwa Nabi Muhammad menyebarkan agamanya secara rahasia. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Amir pun menanggapi jika hal itu benar, maka para petinggi Quraisy akan melawannya. Karena secara tidak langsung, sang Nabi telah menolak agama nenek moyangnya. Kemudian, Amir menyuruh Sumayyah membuatkan makanan dalam jumlah besar untuk menjamu para tamu di Darun Nadwah guna membahas tentang Nabi Muhammad SAW. 3 tahun kemudian, pasca pengutusan Nabi, terlihat Abu Sufyan dan juga kelompoknya telah mengetahui para pengikut Nabi yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman, Abdullah ibnu Mas'ud, Ammar dan lainnya yang sedang sholat. Sontak, Abu Sufyan pun marah kepada mereka karena apa yang menjadi berita simpang siur mengenai Nabi Muhammad ternyata benar. Hingga Abu Sufyan dan juga kawannya pun melempari sahabat Nabi tersebut dengan batu dan terjadilah perkelahian. Setelah peristiwa tersebut, Ammar pulang dengan penuh tanda tanya oleh kedua orang tuanya atas wajahnya yang lembam dan memberitahu mereka bahwa dia telah berselisih dengan Abu Sufyan tentang keyakinan yang disembunyikan selama ini. Ayahnya pun marah dan khawatir akan nasib anaknya itu, mengingat Abu Sufyan adalah petinggi sekaligus saudagar kaya Bani Abdi Syam suku Quraisy. Sehingga di sana Ammar pun mendudukkan mereka dan menenangkannya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang indah, di mana Ammar membacakan pada mereka yaitu surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Tersentuhlah hati orang tua Ammar, terutama Sumayyah, ibunya yang notabene adalah mantan budak yang mengalami diskriminasi walaupun telah dimerdekakan. Baginya, tidak ada budak yang paling baik daripada budak atau hambanya Allah yang bisa memandangnya secara sama. Ayahnya juga menyadari bahwa apa yang diucapkan Ammar bukanlah perkataan manusia, melainkan Allah. Ya, walaupun ayahnya masih khawatir terhadap Abu Sufyan dan kawan-kawan, namun pada akhirnya ibu Ammar mengingatkan suaminya bahwa tidak ada makhluk yang mempunyai otoritas atas kehendak Allah. Kemudian Sumayyah pun meminta anaknya dibawa ke Rasulullah untuk bersahadat. Di sisi lain, Abu Sufyan bersama dengan Hindun istrinya kedatangan Utbah bin Rabi'ah, yaitu ayah Hindun. Mereka membicarakan kekhawatiran tentang Nabi Muhammad yang telah mempunyai banyak pengikut atas agama yang dibawanya. Utbah pun menyuruh mereka untuk tetap sabar dan bijaksana kecuali apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad telah melampaui batas. Mengingat antara mereka dan Nabi Muhammad masih mempunyai silsilah yang sama, yaitu dari Abdul Manaf. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan pertarungan budak antara juara bertahan sekaligus ahli tombak, yaitu Wahsy melawan Bilal, yang notabene Bilal bukanlah seorang petarung. Tentu pertarungan tersebut dimenangkan oleh Wahsy karena perbedaan kemampuan yang sangat jauh. Dan atas kemenangan tersebut, pacar Wahsy yang juga seorang budak yang bernama Rukhainah mendatanginya di malam hari dan memintanya untuk melapor pada majikannya agar mereka segera dinikahkan. Wahsy pun menolaknya mengingat mereka masih sama-sama budak yang belum dibebaskan, sehingga dikhawatirkan anaknya nanti dimiliki oleh orang lain. Keesokan harinya, pamannya Nabi yaitu Abu Thalib memberitahu penduduk Mekah bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik yang membawa risalah kebenaran serta mempunyai akhlak paling mulia di kalangannya. Sehingga Abu Thalib pun menyuruh mereka untuk membuat keputusan sendiri terhadapnya. Hal itu dilakukan untuk membentengi Nabi Muhammad keponakannya karena Abu Thalib telah mendengar kabar angin tentang rencana kejahatan terhadapnya. Tiba-tiba, teriakan provokasi dari Abu Lahab menjadi sorotan keramaian itu. Dia berkata bahwa Muhammad adalah tukang sihir sekaligus musibah karena telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Tapi hal itu justru tidak mempengaruhi para penduduk karena mereka tahu bahwa Bani Riwayat Hashim adalah bani terbaik di suku Quraisy yang selalu menjaga kehormatan dan terpercaya akan akhlaknya, kecuali Abu Lahab.
Sementara itu, sebelum pertemuan ke Darun Nadwa, Umar mengeluarkan pendapatnya kepada Zaid, saudaranya, atas agama yang dibawa oleh Rasulullah, dan itu akan mempengaruhi penduduk Arab atas pembayaran upeti pada mereka sebagai orang haram. Karena bagi mereka adalah menaatinya itu bagian dari agama, dan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Tuhannya. Ditambah lagi dengan pandangan para peziarah yang akan menilai bahwa agama Quraisy tidak memiliki dasar yang kuat. Jika Quraisy tidak mengambil tindakan, maka cukuplah beribadah di rumah atau memerangi mereka, Nabi dan pengikutnya, dan mengambil dari mereka. Dalam perjalanan mereka, Zaid mengurungkan niatnya untuk hadir ke Darun Nadwa karena cukup baginya Umar sebagai utusan Bani Adi yang lebih tegas, cakap, dan berani. Umar di sana sempat memaksa Zaid untuk tetap hadir, tapi bagi Zaid cukup bagi keluarga Khattab meliputi semuanya. Kondisi dan situasi di Darun Nadwa sangat ramai akan para petinggi Quraisy. Bahkan beberapa orang seperti Khalid bin Walid, Amir bin Ash, Umair, dan Safwan menyempatkan untuk bermain judi ketika para petinggi Quraisy sedang rapat. Sungguh tidak heran jika zaman sekarang ini masih banyak sekali yang bermain judi saat rapat. Dalam pertemuan itu, kita diperlihatkan para petinggi Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, Abu Jahal yang bergelar Abu Hakam, dan yang lainnya, termasuk juga Umar yang paling muda. Lantas, apa yang mereka rencanakan untuk Nabi Muhammad? Semua itu akan terjawab di episode selanjutnya.